Bab 1151. Di suatu tempat yang jauh, ruang terbuka perlahan dan Xie-Luan melangkah keluar bersama Luming. Saat itu, ki iblis pada tubuh Xie-Luan telah jauh meredup dan wajahnya tampak letih. Ia telah mengerahkan seluruh tenaga untuk membawa Luming melintasi ruang, sehingga kini ia tidak lagi mampu merobek ruang untuk berpindah. Setelah menyampaikan bahwa langkah berikutnya sepenuhnya bergantung pada Luming, Xie-Luan pun bersiap beristirahat. Luming mengangguk sambil sedikit mengernyit. Dalam benaknya, ia mempertimbangkan untuk mencari tempat persembunyian, lalu masuk ke dalam diagram gunung dan sungai sambil menunggu Xie-Luan berhasil menguasai 9 segel gerbang dewa. Ia merasa bahwa setelah masuk ke dalam diagram gunung dan sungai, proyeksi instrumen rahasia surga seharusnya tidak lagi dapat melacak keberadaannya. Namun pada saat itu, mata Xie-Luan berkedip tajam ke satu arah. Ia segera menyadari kedatangan beberapa orang dan mencibir karena yang datang hanyalah para kultivator tingkat dewa spiritual tingkat 5 dan 6. Setelah itu, ia masuk kembali ke dalam tubuh Luming dan menghilang, menyerahkan semuanya kepada Luming. Luming tetap berdiri di udara dengan tenang, menunggu lawan mendekat. Tak lama kemudian, suara tajam menembus udara terdengar dari kejauhan. 5 cahaya pedang melesat cepat, lalu berhenti di langit dan berubah menjadi 5 sosok manusia yang segera mengepung Luming dari segala arah. Di antara kelima orang itu terdapat seorang lelaki tua dan seorang pria parubaya. Semuanya mengenakan jubah putih seragam dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Tatapan Luming langsung dipenuhi niat membunuh dingin. Ia mengenali mereka sebagai orang-orang dari faksi pedang bela diri surgawi. Dari 5 orang itu, 2 berada di tingkat 6 alam dewa spiritual, sedangkan 3 lainnya berada di tingkat 5 alam dewa spiritual. Fakta bahwa mereka muncul sekaligus membuat Luming memahami bahwa ia pasti telah memasuki wilayah kekuasaan faksi pedang bela diri surgawi. Salah seorang pria parubaya bertubuh kekar tertawa puas. Ia merasa keberuntungan besar sedang berpihak kepada mereka karena menjadi pihak pertama yang menemukan Luming. Dalam pikirannya, selama Luming dibunuh, maka harta karun yang mampu melampaui kesengsaraan surgawi akan jatuh ke tangan mereka. Seorang lelaki tua di antara mereka tetap berhati-hati. Ia mengetahui bahwa Luming pernah menunjukkan kekuatan tempur luar biasa di kota suci, bahkan hanya kalah dari Long Chen, sehingga ia merasa mereka tidak boleh meremehkannya. Namun pria parubaya bertubuh kekar itu tetap penuh keyakinan. Baginya, Luming hanyalah kultivator tingkat 3 alam dewa spiritual, sedangkan mereka memiliki 2 ahli tingkat 6 dan 3 ahli tingkat 5. Dalam pandangannya, mustahil Luming dapat membalikan keadaan. Luming tidak memberi mereka kesempatan berbicara lebih lama. Aura pada tubuhnya langsung meledak hebat. 8 aliran energi naga muncul seketika dari tubuhnya. Lalu ia melangkah maju dan menerjang salah satu ahli tingkat 5 alam dewa spiritual sambil menghantamkan telapak tangan. Kekuatan telapak itu begitu mengerikan hingga ruang di depannya runtuh seperti tahu rapuh. Tekanan dahsyat langsung menyelimuti lawannya. Orang itu bahkan tidak sempat menjerit. Tubuhnya langsung terkoyak oleh kekuatan mengerikan Luming. Darah memercik memenuhi langit. 4 orang lainnya terkejut sesaat, lalu segera menghunus pedang sambil meraung marah. Kekuatan pedang mereka melonjak tinggi ke angkasa. Pada saat yang sama, Luming memanggil garis keturunan ketiganya. Setetes darah melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya merah pekat. Energi darah itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menutupi dirinya dengan cahaya merah darah, sementara niat membunuh menyapu keluar seperti gelombang pasang. Setetes darah itu berubah menjadi pedang merah darah dan langsung digenggam Luming. Dengan satu tebasan, cahaya merah darah melesat menuju pria parubaya tingkat 6 alam dewa spiritual. Diselimuti niat membunuh tanpa batas, pria itu gemetar hebat. Ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, tetapi cahaya pedangnya runtuh seketika ketika bertemu tebasan Luming. Cahaya merah darah menebas tepat di antara alisnya. Tubuh pria itu terbelah 2 seketika. Bahkan roh dewa spiritualnya tidak sempat melarikan diri. Pemandangan itu membuat 3 orang yang tersisa ketakutan luar biasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli tingkat 6 alam dewa spiritual dapat dibunuh hanya dengan 1 tebasan. Padahal terdapat perbedaan 3 tingkat kultivasi. Tanpa ragu, ketiganya segera melarikan diri ke arah berbeda dalam bentuk cahaya pedang. Luming melangkah maju menggunakan 9 langkah naga menginjak langit. Dalam sekejap ia menyusul salah satu ahli tingkat 5 alam dewa spiritual dan menebaskan pedangnya. Orang itu meraung putus asa sambil melawan mati-matian.
tetapi semuanya sia-sia. Cahaya pedang turun menghancurkan seluruh pertahanannya. Kepalanya terpenggal dan terlempar jauh. Sementara energi pedang menembus roh dewanya hingga musnah. Dalam jeda singkat itu, dua orang lainnya telah melarikan diri cukup jauh. Lu Ming mengayunkan tangannya, dan pedang merah darah di tangannya berubah menjadi cahaya merah yang melesat mengejar salah satu ahli tingkat 5 alam dewa spiritual. Sementara itu, Lu Ming sendiri mengejar ahli tingkat 6 alam dewa spiritual yang tersisa dengan 9 langkah naga menginjak langit. Tubuhnya melesat seperti aliran cahaya, dan hanya dalam beberapa tarikan napas ia telah menyusul lawannya. Ahli tingkat 6 itu dipenuhi keputusasaan. Ia tahu bahwa para tokoh tertinggi faksi pedang bela diri surgawi sedang berada di sekitar wilayah ini, tetapi ancaman itu tidak menggoyahkan Lu Ming sedikit pun. Dalam desperation terakhir, orang itu menggunakan perpaduan garis keturunan dan berubah menjadi pedang tempur, berniat bertarung mati-matian agar Lu Ming setidaknya terluka. Namun rencananya gagal total. Lu Ming mengaktifkan teknik surgawi penekan penjara dan menghantamkan telapak tangan. Sejak garis keturunan prasasti penekan penjara menyatu dengan garis keturunan asli, kekuatan teknik ini meningkat jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Dengan jumlah energi sejati yang sama, kekuatan ledakannya kini berkali lipat lebih kuat. Ditambah 8 aliran energi naga, serangan Lu Ming mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jauh melampaui saat ia bertarung melawan para jenius kota suci. Kini, jika kembali menghadapi anak kegelapan, Lu Ming yakin ia dapat mengalahkannya hanya dalam beberapa jurus. Telapak tangan itu menekan langit seperti kekuatan tak terbatas, lalu menghantam pedang tempur lawan. Pedang tempur itu langsung hancur berkeping-keping, berubah kembali menjadi tubuh manusia yang memuntahkan darah. Telapak kedua menyusul turun. Tubuh orang itu terkoyak menjadi pecahan daging. Pada saat bersamaan, cahaya merah darah terbang kembali ke atas kepala Lu Ming dan berubah lagi menjadi setetes darah. Itu menandakan bahwa ahli tingkat 5 alam dewa spiritual yang lain juga telah terbunuh oleh pedang merah darah. Dalam waktu singkat, 5 ahli dari faksi pedang bela diri surgawi musnah seluruhnya. Ki iblis kembali memenuhi udara ketika Xie Luan muncul dari tubuh Lu Ming. Ia menatap Lu Ming dengan rasa terkejut yang nyata. Bahkan sosok seangkuh dirinya tidak menyangka bahwa setelah 30.000 tahun, masih akan lahir seorang jenius seperti Lu Ming. Dalam penilaiannya, jika mereka hidup pada masa yang sama, Lu Ming pasti layak menjadi lawan sejati baginya. Bagi seseorang seperti Xie Luan, pengakuan semacam itu hampir tidak pernah diberikan kepada siapapun. Bab 1152. Lu Ming menyampaikan rasa hormatnya kepada Xie Luan, tetapi Xie Luan justru tertawa puas, karena 5 mayat dari faksi pedang bela diri surgawi itu baginya adalah bahan pemulih kekuatan yang sangat berharga. Tubuh Xie Luan berubah menjadi gumpalan ki iblis, lalu menyelimuti darah dan daging para ahli yang baru saja dibunuh Lu Ming. Dalam sekejap, seluruh esensi, ki, dan roh dari tubuh-tubuh itu diserap habis olehnya. Teknik kultivasi yang digunakan Xie Luan sangat mengerikan. Ia dapat langsung menelan seluruh inti kekuatan lawan dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Kemampuan itu bahkan setara dengan kekuatan melahap milik 9 naga. Namun hal semacam itu tidak terlalu mengejutkan bagi Lu Ming. Tingkat kultivasi Xie Luan tidak terukur. Bahkan di antara para kaisar ia tetap termasuk sosok yang sangat kuat, sehingga wajar jika ia memiliki banyak teknik rahasia yang luar biasa. Setelah menyerap seluruh 5 mayat itu, ki iblis pada tubuh Xie Luan tampak lebih pekat, dan auranya sedikit meningkat. Meski demikian, para ahli tingkat 5 dan 6 alam dewa spiritual tetap dianggap terlalu lemah olehnya. Kekuatan yang dipulihkan tidak banyak, tetapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tak lama kemudian, Xie Luan merasakan adanya 2 ahli tingkat 7 alam dewa spiritual yang sedang bergerak cepat dari arah timur. Baginya, lawan seperti itu jauh lebih cocok menjadi tonik. Indra spiritual Xie Luan tetap berada pada tingkat menakutkan milik seorang kaisar bela diri. Walaupun ki darahnya melemah dan kekuatan tempurnya jauh dari masa puncak, persepsinya tetap dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh, sehingga ia selalu lebih dulu mengetahui kedatangan musuh. Tatapan Lu Ming segera berubah tajam. Ia sudah menduga bahwa keluarga kerajaan Xie pasti menawarkan hadiah besar untuk kepalanya. Jika tidak, para ahli dari kekuatan lain tidak mungkin begitu bersemangat memburunya. Namun siapapun yang datang untuk membunuhnya, harus siap menerima kematian sebagai balasan.
Luming segera melangkah ke timur. Pada saat yang sama, dua pria bertubuh kekar berusia sekitar 50 tahun hingga 60 tahun sedang melesat dari arah timur. Mereka mengenakan jubah putih dan membawa pedang tempur di punggung, jelas berasal dari sekolah pedang bela diri surgawi. Salah satu dari mereka memegang lempeng formasi. Pada permukaannya, sebuah titik cahaya berkedip tidak jauh di depan mereka. Dari titik cahaya itu, mereka mengetahui bahwa Luming sudah sangat dekat. Keduanya merasa sangat beruntung karena tampaknya merekalah yang pertama menemukan target. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Titik cahaya itu justru bergerak cepat ke arah mereka. Mereka mengira Luming tidak mengetahui keberadaan mereka dan hanya memilih arah secara acak. Sehingga keyakinan mereka semakin besar bahwa keberuntungan sedang memihak. Mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan Xie Luan. Rahasia mengenai Xie Luan terlalu penting, sehingga keluarga kerajaan Xie tidak menyebarkannya keluar. Bahkan di dalam keluarga kerajaan sendiri, hanya sedikit orang yang mengetahui hal itu. Informasi yang diumumkan keluar hanyalah tentang Luming. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam muncul di udara. Ketika ketiganya saling berhadapan, kedua ahli sekolah pedang bela diri surgawi segera merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka tidak melihat sedikit pun keterkejutan di mata Luming. Sebaliknya, yang muncul justru niat membunuh. Perasaan tidak enak sempat muncul dalam hati mereka, tetapi segera ditekan. Bagaimanapun, Luming hanya berada di tingkat 3 alam dewa spiritual. Sedangkan mereka berdua berada di tingkat 7 alam dewa spiritual. Dalam pengalaman ribuan tahun hidup mereka, belum pernah ada jenius manapun yang mampu melompati 4 tingkat kultivasi di alam dewa spiritual dan menandingi ahli tingkat 7. Mereka adalah tokoh kuat yang ketika muda juga merupakan jenius wilayah masing-masing. Karena itu, mereka tetap memilih menyerang bersama agar pertarungan segera selesai. Dua pedang tempur bergetar hebat, memancarkan ki pedang yang membelah udara dan mengaduk awan. Keduanya bergerak serempak menuju Luming. Pada saat itulah, Xie Luan muncul. Tubuhnya berubah menjadi arus ki iblis dan melesat menuju salah satu lawan. Tanpa ragu, Luming menerjang lawan lainnya. Telapak tangannya berubah seperti bilah surgawi saat teknik surgawi penekan penjara dikerahkan penuh. Telapak tangan dan pedang lawan bertabrakan keras. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dengan kecepatan mengerikan. Ratusan mil jauhnya, sebuah puncak gunung tinggi tersapu gelombang itu lalu terpotong menjadi dua. Batu-batu beterbangan, debu memenuhi udara. Setelah benturan pertama, sosok yang terdorong mundur justru ahli sekolah pedang bela diri surgawi itu. Ia terpaksa mundur 3 langkah. Sedangkan tubuh Luming hanya sedikit bergoyang. Mata ahli tingkat 7 alam dewa spiritual itu melebar penuh ketidakpercayaan. Ia sangat yakin bahwa kultivasi Luming memang hanya tingkat 3 alam dewa spiritual, tetapi kenyataannya ia sendiri yang dipukul mundur. Hal semacam itu terlalu mengerikan. Dalam hatinya muncul niat membunuh yang jauh lebih kuat. Ia segera mengerahkan Zhen Yuan hingga batas maksimal, lalu melakukan fusi garis keturunan. Tubuhnya berubah menjadi pedang tempur besar. Garis keturunannya ternyata merupakan garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Sebagai balasan, raungan naga mengguncang langit. 9 garis keturunan naga muncul dari tubuh Luming. Ia juga melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi 9 naga. Ke-9 naga itu meraung sambil menerkam ke depan. Cakar naga bertubi-tubi menghantam pedang tempur lawan. Benturan keras terus terjadi. Tetapi pedang tempur itu perlahan kehilangan kemampuan melawan. Ketika pertama kali memasuki wilayah iblis jurang, Luming masih harus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga secara berlebihan untuk membunuh ahli tingkat 7 dari keluarga Xie. Namun sekarang, ia tidak lagi memerlukan bantuan sebesar itu. Setelah kekuatannya meningkat, 9 naga saja sudah cukup menekan lawan tingkat 7. Lebih dari 10 jurus berlalu. Pedang tempur itu mulai goyah hebat. Setiap serangan dari 9 naga membawa kekuatan teknik surgawi penekan penjara. Seolah 9 prasasti ilahi jatuh bergantian menekan tubuh lawan. Pada saat itulah, jeritan mengerikan terdengar dari samping. Ahli tingkat 7 lainnya telah dibunuh oleh Xie Luan, dan kini tubuhnya sedang dibungkus ki iblis untuk diserap. Pemandangan itu membuat lawan Luming gemetar ketakutan. Rasa takut mengguncang batinnya dan membuat kekuatannya goyah.
Luming langsung menangkap celah itu. Serangan bertubi-tubi dilancarkan tanpa memberi ruang bernapas. Dengan ledakan keras, pedang tempur lawan hancur. Tubuh aslinya muncul kembali dalam keadaan pucat sambil memuntahkan darah. Ia segera berusaha melarikan diri. Namun 9 naga melangkah di udara dengan kecepatan mengerikan dan langsung menyusul. Beberapa serangan berikutnya jatuh tanpa ampun. Akhirnya, dada pria itu ditembus oleh cakar naga. Jeritan terakhirnya menggema di langit, lalu tubuhnya jatuh tak bernyawa. Bab 1153. Kini, Luming sudah mampu membunuh seorang ahli alam dewa spiritual tingkat 7 dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, di antara para ahli tingkat 7 alam dewa spiritual juga terdapat perbedaan besar dalam kekuatan. Lawan yang baru saja dibunuhnya hanya berada pada tingkat menengah. Jika orang itu memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 6 atau bahkan peringkat 7, atau jika teknik bela diri tingkat dewa rendahnya lebih kuat, maka pertarungan tidak akan berakhir semudah itu. Begitu lawan itu mati, Ki Iblis yang merupakan wujud Sieluan langsung melesat dan menyelimuti tubuhnya. Dalam beberapa tarikan napas saja, seluruh tubuh, darah, dan roh lawan lenyap tanpa sisa. Luming diam-diam merasa sayang. Jika beberapa ahli tingkat 7 alam dewa spiritual dapat ia telan sendiri, kultivasinya pasti meningkat sangat cepat. Namun ia memahami bahwa yang paling penting saat ini adalah memulihkan kekuatan Sieluan. Selama Sieluan mampu kembali ke tingkat seorang kaisar biasa, keselamatan mereka akan jauh lebih terjamin. Setelah berpikir sejenak, Sieluan menyampaikan bahwa masih ada ahli lain yang sedang mendekat. Kali ini seorang ahli dewa spiritual tingkat kesempurnaan. Dengan kekuatan mereka saat ini, menghadapi lawan seperti itu jelas terlalu berbahaya. Jalan terbaik adalah mencari tempat persembunyian terlebih dahulu, lalu menunggu sampai ia benar-benar menguasai 9 segel gerbang dewa. Luming segera mengangguk. Tanpa membuang waktu, ia bergerak ke arah selatan menggunakan 9 langkah naga menembus langit, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempat itu. Tak lama setelah ia pergi, sebuah kehadiran sangat kuat muncul di lokasi pertempuran sebelumnya. Orang itu berdiri di udara dan merasakan sisa aura yang tertinggal. Ia segera mengenali aura milik rekan-rekannya. Tetapi yang tersisa hanyalah bekas kematian. Dari jejak energi yang ada, ia menyadari bahwa beberapa ahli tingkat 7 alam dewa spiritual telah benar-benar dibunuh di tempat itu. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Ia tidak menyangka Luming benar-benar memiliki cara untuk membunuh ahli tingkat 7 alam dewa spiritual. Setelah beberapa saat mengamati, ia menoleh ke arah selatan dan segera mengejar. Sementara itu, Luming telah terbang lebih dari 100.000 mil. Di hadapannya terbentang sebuah danau besar. Tanpa ragu, ia turun ke dasar danau, lalu menggunakan tombak panjang untuk menembus tanah dan batuan di dasar danau. Dengan bantuan kehendak bumi, tubuh Luming menembus lapisan bawah tanah dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia sudah mencapai kedalaman 100 mil di bawah tanah. Batuan yang dilewatinya segera menutup kembali seperti semula, seolah tidak pernah ada sesuatu yang melintas. Meski sudah berada jauh di bawah tanah, proyeksi instrumen rahasia surga di atas kepalanya tetap muncul jelas. Luming mengernyit. Ia terus menembus lebih dalam lagi. Setelah turun 100 mil berikutnya, dengan satu pikiran, ia masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Begitu memasuki dunia dalam diagram itu, Luming segera menatap ke atas. Saat itulah ia akhirnya menghela napas lega. Proyeksi instrumen rahasia surga benar-benar terputus dan tidak lagi muncul. Diagram gunung dan sungai memang layak disebut harta legendaris. Tampaknya tingkatnya bahkan lebih tinggi daripada instrumen rahasia surga milik keluarga kerajaan Xie, karena mampu memutus pelacakan sepenuhnya. Di kedalaman bumi, yang tertinggal hanyalah diagram gunung dan sungai yang tersembunyi di antara batuan. Sekitar 10 tarikan napas kemudian, ahli dewa spiritual tingkat kesempurnaan itu tiba di atas danau. Namun ketika ia melihat lempeng formasi di tangannya, cahaya di atasnya telah padam. Hubungan dengan proyeksi instrumen rahasia surga sepenuhnya terputus. Ia mengerutkan kening dalam kebingungan. Menurut pemahamannya, bahkan jika target bersembunyi jauh di bawah tanah, instrumen rahasia surga tetap seharusnya mampu mendeteksi. Ia mulai menduga apakah keluarga kerajaan Xie menghentikan pengoperasian instrumen itu secara tiba-tiba. Dengan berbagai kemungkinan di pikirannya, ia mulai mencari ke seluruh sekitar danau. Sementara itu,
di dalam diagram gunung dan sungai. Tianyanqing sedang duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dalam ketenangan. Lu Ming mendekatinya. Pada saat itulah, sosok Xie Luan muncul dan langsung terpaku ketika melihat pohon kuno berdaun 3 itu. Ia sangat terkejut. Diagram gunung dan sungai dan pohon kuno pemahaman jalan adalah 2 harta legendaris yang sangat sulit ditemukan. Bahkan seorang tokoh seperti dirinya di masa lalu tidak pernah memiliki salah satunya. Bahwa Lu Ming memiliki keduanya sekaligus benar-benar mengejutkan dirinya. Lu Ming memberikan penjelasan sederhana bahwa semuanya diperoleh dalam pertempuran takdir. Penjelasan itu setengah benar, setengah disamarkan. Diagram gunung dan sungai memang berasal dari sana, tetapi pohon kuno pemahaman jalan bukan. Benda itu muncul dari gerbang surga. Xie Luan tetap merasa takjub. Dalam ingatannya, banyak orang pernah mengikuti pertempuran takdir, termasuk dirinya sendiri, tetapi belum pernah terdengar ada yang memperoleh harta semacam itu. Lu Ming hanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Tak lama kemudian, Xie Luan duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dengan bantuan pohon itu, ia mulai memahami 9 segel gerbang dewa. Lu Ming pun duduk di samping dan melanjutkan pemahaman konsepnya sendiri. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Pada hari ketiga, Xie Luan membuka mata dan mengakhiri kultivasinya. Lu Ming juga menghentikan kultivasinya. Xie Luan menjelaskan bahwa ia sudah berhasil memahami tahap awal, meskipun masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menguasainya sepenuhnya. Namun untuk saat ini, ia sudah dapat membantu Lu Ming menguji hasilnya. Lu Ming segera keluar dari diagram gunung dan sungai bersama Xie Luan. Begitu keluar, proyeksi instrumen rahasia surga kembali muncul di atas kepala Lu Ming. Saat itu juga, tangan Xie Luan bergerak cepat membentuk segel. 4 gerbang penyegel muncul di 4 arah sekitar Lu Ming. Keempat gerbang itu memancarkan cahaya terang dan langsung menyelimuti proyeksi instrumen rahasia surga. Sesaat kemudian, kekuatan segel meledak. 4 gerbang cahaya menekan ke dalam dan bergabung menjadi 1 gerbang cahaya tunggal. Dalam sekejap, proyeksi instrumen rahasia surga lenyap. Gerbang cahaya itu lalu bergetar dan menghilang. Lu Ming diam-diam terpesona. Ia membutuhkan 3 hari penuh hanya untuk berhasil memadatkan 1 gerbang penyegel. Namun Xie Luan hanya dalam 3 hari sudah mampu memadatkan 4 gerbang sekaligus dan menggunakannya jauh lebih terampil. Inilah perbedaan besar dalam pemahaman dao bela diri antara seorang ahli puncak dan kultivator biasa. Semakin tinggi tingkat seseorang, semakin cepat ia memahami teknik rahasia dan keterampilan bela diri. Xie Luan kemudian menjelaskan bahwa dengan kekuatan saat ini, ia hanya mampu mempertahankan segel selama 3 jam. Setelah 3 jam, proyeksi instrumen rahasia surga akan menembus segel kembali. Saat itu terjadi, segel harus dipasang ulang. Bagi Lu Ming, 3 jam sudah lebih dari cukup. Ia segera mengubah penampilannya, bahkan auranya ikut berubah total. Setelah itu, ia bergerak turun ke daratan. Dalam radius luas di sekitar wilayah itu, banyak ahli sedang mencarinya. Berita bahwa Lu Ming muncul di daerah ini telah menarik perhatian banyak kekuatan. Bukan hanya ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi, tetapi juga para ahli keluarga kerajaan Xie, Aula Darah Dingin, Kastel Elang Langit, serta kekuatan besar lainnya yang datang dari jarak ratusan juta mil. Selama 3 hari terakhir, seluruh wilayah telah digeledah tanpa henti. Namun tidak seorang pun berhasil menemukan jejak Lu Ming. Bab 1154. Banyak ahli mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Instrumen rahasia surga masih beroperasi, tetapi proyeksi Lu Ming terus muncul dan menghilang tanpa pola yang jelas. Hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya jenis harta apa yang dimiliki Lu Ming hingga mampu memutus hubungan dengan instrumen rahasia surga. Secara umum, harta dengan ruang internal tidak mampu mengisolasi pelacakan semacam itu. Karena itu, banyak orang mulai menduga bahwa Lu Ming memiliki harta karun dengan tingkatan lebih tinggi daripada instrumen rahasia surga milik keluarga kerajaan Xie. Begitu dugaan itu muncul, keserakahan dalam mata mereka semakin menyala. Jika berhasil membunuh Lu Ming, mereka bukan hanya memperoleh hadiah besar dari keluarga kerajaan Xie berupa harta surgawi yang melampaui cobaan, tetapi juga seluruh harta luar biasa yang dimiliki Lu Ming. Keinginan untuk memburu Lu Ming pun semakin membara. Tiba-tiba,
Seseorang berteriak karena lempeng formasi di tangannya kembali bereaksi. Proyeksi instrumen rahasia surga muncul lagi. Ini berarti Luming kembali terdeteksi. Arah reaksi menunjukkan wilayah selatan, puluhan ribu mil jauhnya. Seketika banyak sosok melesat ke arah itu. Namun beberapa tarikan napas kemudian, reaksi itu menghilang lagi. Lempeng formasi kembali padam. Banyak orang marah, tetapi tetap terus bergerak ke arah lokasi terakhir yang terdeteksi. Tak lama kemudian, sejumlah besar ahli berkumpul di sekitar danau tempat Luming sebelumnya masuk ke bawah tanah. Banyak kekuatan besar hadir di sana. Ada keluarga kerajaan Xie, sekolah pedang bela diri surgawi, aula darah dingin, keluarga Ji, serta kekuatan besar lainnya. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang pria bertubuh kekar berkulit gelap yang diam mengamati sekeliling. Orang itu adalah Luming. Sebelumnya, ia telah mengubah penampilan dan auranya menggunakan teknik pernapasan ilusi, lalu keluar dari bawah tanah dan menyusup ke tengah para pencari. Karena perubahan aura itu sangat sempurna, tidak seorang pun mengenalinya. Dari percakapan orang-orang di sekitarnya, Luming berhasil memperoleh banyak informasi penting. Ia mengetahui bahwa keluarga kerajaan Xie benar-benar rela mengeluarkan harta surgawi yang sangat berharga sebagai imbalan. Hal itu wajar, karena kemunculan kembali Kaisar Langit kekacauan jelas membuat keluarga kerajaan Xie panik. Dalam hati, Luming memahami bahwa ketakutan mereka jauh lebih besar daripada yang terlihat. Diam-diam ia mengirim pesan suara kepada Xie Luan. Dengan begitu banyak orang berkumpul, menurutnya akan sangat baik jika sebagian dijadikan tonik tambahan. Xie Luan segera tertawa puas. Baginya, inilah kesempatan yang memang ia tunggu. Namun mereka harus meninggalkan keramaian terlebih dahulu, lalu mencari target yang sendirian atau bergerak dalam kelompok kecil. Setelah pencarian di sekitar danau tidak membuahkan hasil, para ahli mulai berpencar ke berbagai arah. Luming memandang sekeliling, lalu memilih mengikuti 3 ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi. Di antara 3 orang itu, 2 berada di tingkat 7 alam dewa spiritual, dan 1 berada di tingkat 6 alam dewa spiritual. Setelah terbang cukup jauh, ketiganya akhirnya berhenti dan berbalik menatap Luming. Mereka sebenarnya sudah lama menyadari bahwa ada seseorang mengikuti. Karena aura yang ditampilkan Luming hanya tingkat 3 alam dewa spiritual, mereka awalnya tidak peduli. Namun setelah terus diikuti, niat membunuh mulai muncul. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada dingin. Saat itu, Luming tersenyum tipis. Suaranya berubah menjadi lebih muda. Ia menyatakan bahwa selama ini merekalah yang sedang mencarinya. Ketiga ahli itu terkejut sesaat, lalu mata mereka bersinar. Mereka langsung memahami identitas orang di hadapan mereka. Tanpa memberi kesempatan lebih jauh, 3 pedang terhunus serentak dan cahaya pedang menembus langit. Namun Luming bergerak lebih cepat. Ia langsung menyerang. Pada saat yang sama, Xie Luan muncul. Tubuhnya berubah menjadi Ki Iblis dan menerkam salah satu lawan. Setelah menyerap 2 ahli tingkat 7 sebelumnya, kekuatan Xie Luan sudah meningkat cukup jelas. Kini menghadapi ahli tingkat 7 menjadi jauh lebih mudah. 4 gerbang penyegel muncul seketika. Ketiga ahli sekolah pedang bela diri surgawi langsung tertahan. Luming menghantam salah satunya dengan 1 telapak tangan dan membunuhnya seketika. 2 sisanya dibunuh Xie Luan dalam sekejap. Lalu tubuh mereka diselimuti Ki Iblis bergulung. 3 cincin penyimpanan melayang keluar dan langsung diambil Luming. Dalam beberapa tarikan napas, 3 ahli itu lenyap tanpa sisa. Ki Iblis pada tubuh Xie Luan semakin kuat. Otot-otot di seluruh tubuhnya menggeliat, memancarkan cahaya iblis yang pekat. Ia tampak seperti dewa iblis tertinggi yang perlahan bangkit kembali. Tubuh iblis abadinya mulai pulih sedikit demi sedikit. Meski masih jauh dari sempurna, perubahan itu sangat jelas. Tatapan mata Xie Luan dipenuhi cahaya iblis. Ia merasa sangat nyaman dengan pemulihan itu, dan ingin terus melanjutkan perburuan. Luming tentu saja tidak menolak. Semakin kuat Xie Luan, semakin besar keuntungan bagi dirinya. Setelah itu, mereka berpindah target. 2 ahli dari aula darah dingin menjadi sasaran berikutnya. 2 ahli tingkat 7 alam dewa spiritual itu juga dibunuh dengan mudah. Perburuan terus berlangsung. Dengan penyamaran sempurna milik Luming, tak seorang pun menyadari bahwa orang yang mereka cari justru sedang berada di tengah mereka.
Luming sengaja memilih target yang bergerak sendiri, atau hanya berdua dan bertiga. Setiap kali serangan dimulai, lawan segera mati dan berubah menjadi tonik bagi Xie Luan. Semakin banyak ahli dari berbagai kekuatan datang ke wilayah itu. Bukan hanya pasukan penguasa besar, tetapi juga banyak kekuatan satu tingkat di bawah mereka. Namun tidak semua pasukan penguasa ikut campur. Pasukan penekan langit, musuh besar keluarga kerajaan Xie, tidak mengirim siapapun. Gunung Xuankong dan Akademi Tianxia juga tetap diam. Meski begitu, Luming tetap menemukan orang-orang dari 10 pasukan penguasa berbeda. Ia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Bersama Xie Luan, ia memburu mereka satu demi satu. Seiring waktu, kekuatan Xie Luan meningkat drastis. Dari awalnya hanya mampu membunuh dewa spiritual tingkat 7. Kemudian ia dapat dengan mudah membunuh tingkat 8, lalu tingkat 9. 3 jam kemudian, efek gerbang penyegel pada tubuh Luming berakhir. Mereka segera mencari tempat rahasia. Di sana, Xie Luan kembali menyegel proyeksi instrumen rahasia surga. Setelah itu, ia menyerap seorang ahli tingkat 9 alam dewa spiritual. Ki iblis pada tubuhnya melonjak sangat dahsyat. Terutama tubuh iblisnya. Kini terasa seperti senjata iblis yang memancarkan tekanan menakutkan. Tubuh iblis abadi milik Xie Luan perlahan memadat kembali. Di tingkat kaisar, tubuh spiritual adalah sesuatu yang benar-benar melampaui tubuh fana. Niat seorang kaisar berubah menjadi wilayah kekuasaan. Sementara garis keturunan memadat menjadi tubuh spiritual. Tubuh spiritual semacam itu memiliki kekuatan menghancurkan dunia. Bahkan tanpa wilayah kekuasaan. Seorang kaisar dapat membunuh siapapun di bawah tingkat kaisar hanya dengan tubuh spiritualnya. Tubuh iblis abadi milik Xie Luan adalah salah satu tubuh spiritual yang sangat kuat dan mendominasi. Namun karena pernah ditekan oleh pecahan prasasti penekan penjara selama 30.000 tahun, tubuh itu hampir runtuh. Kini, sedikit demi sedikit, tubuh itu sedang dibentuk kembali. Pada saat itulah, Xie Luan menatap Luming dengan cahaya iblis di matanya. Ia mengusulkan sesuatu yang jauh lebih besar. Luming langsung tertarik. Selama ini, meski seluruh darah, daging, dan esensi lawan menjadi milik Xie Luan, semua cincin penyimpanan diserahkan kepada Luming. Hasilnya, Luming kini menjadi sangat kaya. Karena itu, usulan tindakan besar segera membangkitkan minatnya. Xie Luan pun mulai menjelaskan rencana. Ia ingin menggunakan formasi untuk membunuh sekelompok besar orang sekaligus. Bab 1155. Kekuatan bela diri Xie Luan sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Di antara para kaisar di benua belantara ilahi pun, ia termasuk sosok yang sukar ditandingi. Selain itu, pencapaiannya dalam jalur prasasti juga sama sekali tidak lemah. Ia telah mencapai puncak peringkat ke-8, setara dengan lingkaran besar alam dewa spiritual. Karena itu, ia memerlukan sebuah tempat yang sesuai untuk menyusun formasi besar yang cukup kuat agar mampu membunuh sekelompok ahli dalam satu serangan, terutama para ahli yang berada pada lingkaran besar alam dewa spiritual. Luming sepenuhnya menyetujui rencana itu. Keduanya kemudian memilih sebuah ngarai besar yang 100 meter panjangnya tersembunyi. Tempat itu memiliki bentang alam luas dan sulit dijangkau, sangat cocok untuk dijadikan lokasi jebakan. Sesampainya di sana, Xie Luan segera mulai menyusun formasi. Langkah pertama adalah menuliskan formasi ilusi, untuk menyembunyikan keberadaan mereka sekaligus menutupi jejak formasi lain yang akan dibangun. Setelah formasi ilusi selesai, ia mulai menyusun formasi pembunuh. Tangannya terus bergerak tanpa henti. Satu demi satu prasasti terukir di tanah sekitar lembah. Dandan berdiri tegak di atas bahu Luming sambil memperhatikan seluruh proses itu dengan sikap seolah dirinya lah yang paling memahami semuanya. Setelah memperhatikan beberapa saat, ia langsung menunjukkan bahwa susunan itu masih belum cukup kuat untuk membunuh ahli lingkaran besar alam dewa spiritual dalam waktu singkat. Xie Luan memandang Dandan dengan sedikit rasa heran. Menurut perhitungannya, formasi itu seharusnya mampu membunuh 3 ahli tingkat tinggi alam dewa spiritual tanpa masalah. Namun Dandan sama sekali tidak setuju. Menurutnya, memang benar formasi itu dapat membunuh 3 orang, tetapi prosesnya akan terlalu lambat. Jika pertempuran berlangsung terlalu lama dan menarik perhatian ahli tingkat tertinggi, maka pertempuran itu akan berakhir, maka semuanya justru akan berubah menjadi bahaya. Ucapan itu membuat alis Xie Luan bergerak.
Ia sadar bahwa penilaian itu memang tepat. Dengan sikap angkuh, Dandan lalu melompat turun dan mulai bergerak di atas formasi yang telah dibuat. Cakar kecilnya terus menggoreskan jejak baru di antara jalur prasasti lama. Rune demi rune muncul, tetapi tidak menggantikan susunan Xieluan, melainkan menambahkan titik-titik penting pada jalur yang sudah ada. Ia menunjukkan bagian-bagian yang perlu ditambah agar daya formasi meningkat berkali-kali lipat. Xieluan memperhatikan dengan sangat saksama. Semakin lama ia melihat, semakin besar keterkejutan di matanya. Ia segera menyadari bahwa titik-titik yang ditandai Dandan benar-benar luar biasa. Bila seluruh tambahan itu dimasukkan, kekuatan formasi akan meningkat sangat besar, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Pandangan Xieluan kepada Luming pun berubah semakin dalam. Ia merasa semakin sulit menilai pemuda ini. Semakin lama berinteraksi, semakin jelas bahwa Luming menyimpan terlalu banyak rahasia besar. Dandan sendiri semakin sombong setelah menyelesaikan penandaan itu. Ia bahkan dengan bangga menyatakan bahwa dirinya termasuk salah satu dari 10 binatang tempur teratas. Ucapan itu langsung membuat mata Xieluan melebar. Ia pernah mendengar legenda tentang 10 binatang tempur teratas ketika meninggalkan benua belantara ilahi dan menuju wilayah luar negeri. Menurut legenda, itu adalah 10 makhluk paling mengerikan di dunia. Masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan kaisar hanya seperti semut di hadapan mereka, dan para saint pun dapat dibunuh dengan mudah. Bahkan ada legenda bahwa sebagian dari mereka berasal dari dunia lain. Mendengar hal itu, Luming diam-diam terkejut. Pikirannya langsung tertuju pada gerbang langit. Karena Dandan berasal dari gerbang langit, kemungkinan besar dunia lain yang dimaksud memang berkaitan dengan dunia langit. Xieluan juga menyebut bahwa bentuk asli garis keturunan naga 9 milik Luming, yaitu naga 9, termasuk dalam daftar 10 binatang tempur teratas. Keterangan itu membuat Luming semakin memahami betapa luar biasanya garis keturunannya. Setelah seluruh titik penting selesai ditandai, Dandan kembali ke bahu Luming. Xieluan tidak banyak bicara lagi, ia mulai mengukir ulang seluruh jalur sesuai penandaan Dandan. Luming diam-diam mengingatkan Dandan agar tidak lagi sembarangan mengungkap identitasnya di depan orang lain. Di benua belantara ilahi, pengetahuan tentang 10 binatang tempur teratas memang sangat sedikit. Bahkan Xieluan hanya mendengarnya sekilas ketika berada di luar negeri. Namun bila suatu hari Luming pergi ke wilayah luar dan identitas Dandan tersebar luas, maka itu akan membawa bencana besar. Makhluk yang dapat dengan mudah membunuh saint jelas merupakan harta tertinggi yang akan membuat siapapun tergoda. Dandan memahami maksud itu, dan akhirnya setuju untuk lebih berhati-hati. Selama sehari penuh, Xieluan terus menyempurnakan formasi. Setiap ada kekurangan, Dandan langsung menunjukkannya, dan Xieluan segera memperbaikinya. Setelah 1 hari penuh berlalu, formasi besar itu akhirnya selesai. Langkah berikutnya adalah memancing para pemburu datang. Namun sebelum itu, Luming terlebih dahulu memastikan tidak ada sosok setingkat dewa tertinggi di sekitar wilayah tersebut. Bila tokoh semacam itu datang, bukan hanya jebakan mereka gagal, tetapi keselamatan mereka sendiri akan terancam. Luming mengubah penampilannya dan berkeliling memeriksa wilayah sekitar. Setelah yakin tidak ada ahli tertinggi di sekitar, ia kembali ke ngarai dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, energi gerbang penyegel habis. Proyeksi instrumen rahasia surga muncul kembali. Pada saat yang sama, semua orang yang memegang cakram formasi dalam radius 1.000.000 mil langsung merasakan reaksi. Titik cahaya kembali muncul di atas lempeng formasi. Semua orang segera menyadari bahwa Luming kembali terdeteksi. Selama beberapa waktu terakhir, keberadaan Luming terus muncul dan menghilang, membuat para pengejarnya marah besar. Banyak orang telah berulang kali tertipu dan dipermainkan. Namun kali ini berbeda. Titik cahaya pada cakram formasi tidak menghilang. Karena itu, banyak orang mulai percaya bahwa Luming kali ini benar-benar tidak lagi mampu menyembunyikan auranya. Satu demi satu tokoh kuat segera bergerak menuju arah yang ditunjukkan oleh cakram formasi. Mereka semua bergegas ke lokasi jebakan tanpa menyadari bahwa sebuah pembantaian besar sedang menanti di depan. Bab 1156. Luming duduk bersila di langit di atas Grand Canyon. Di atas kepalanya, proyeksi instrumen rahasia surga berputar perlahan sambil memancarkan gelombang kekuatan yang menggetarkan ruang. Xieluan melayang di sampingnya sambil mengamati perubahan energi dengan tenang. Saat waktunya dirasa telah tepat,
Ia segera membentuk segel dengan kedua tangan hingga 4 gerbang penyegelan muncul dan menutup rapat proyeksi instrumen rahasia surga. Setelah itu, Xieluan menerjang ke dasar ngarai besar dan menggali lubang sangat dalam dengan tombaknya. Ia membawa Luming turun puluhan mil ke bawah tanah lalu menyebarkan indera spiritual untuk mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama kemudian, satu demi satu sosok bermunculan di udara sekitar ngarai besar. Aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Yang terlemah berada pada tingkat ke-6 alam dewa spiritual. Sedangkan yang terkuat memiliki tekanan yang mampu mengguncang bumi. Mereka berasal dari berbagai kekuatan besar. Sebagian mengenakan jubah pendekar pedang putih milik Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi. Sebagian lain memakai jubah merah darah dari Aula Darah Dingin. Dan jumlah terbanyak berasal dari keluarga kerajaan Xie. Luming menyapu keadaan dengan indera spiritualnya, lalu mengetahui bahwa para ahli dari 3 kekuatan besar itu telah mengepung seluruh wilayah ngarai. Mereka mendapati proyeksi instrumen rahasia surga menghilang dan mulai curiga bahwa Luming bersembunyi di sekitar tempat itu. Semua orang memutuskan untuk menutup area tersebut dan menunggu sampai ia tidak dapat bersembunyi lagi. Di bawah tanah, tatapan Luming justru dipenuhi antusiasme. Begitu banyak ahli berkumpul di satu tempat berarti cincin penyimpanan mereka pasti menyimpan kekayaan besar. Xieluan juga memeriksa jumlah lawan dengan cermat. Ia mendapati ada 4 ahli lingkaran besar alam dewa spiritual, 9 ahli tingkat 9, dan sisanya berada di bawah mereka. Jumlah itu dianggap cukup untuk mendukung rencananya. Xieluan kemudian membuka sedikit segel pada proyeksi instrumen rahasia surga. Seketika gelombang energi tipis terpancar keluar. Cakram susunan di tangan para ahli di luar langsung bereaksi. Semua penunjuk mengarah ke satu titik, yaitu dasar ngarai besar. Mereka pun yakin bahwa Luming sedang bersembunyi di bawah tanah dan segera menyerbu tanpa ragu. Puluhan ahli tingkat ke-6 alam dewa spiritual ke atas meluncur turun ke ngarai besar sambil melepaskan serangan bertubi-tubi ke tanah untuk memaksa Luming keluar. Namun di saat itulah, Xieluan mengaktifkan susunan pembunuh yang telah disiapkan sebelumnya. Cahaya prasasti memenuhi lembah. Lalu susunan pembunuh tak tertandingi bangkit dengan niat membunuh yang menyesakkan. Ribuan cipedang mengerikan muncul dan menghancurkan seluruh serangan yang datang. Para penyerbu seketika menyadari bahwa mereka telah masuk perangkap. Rasa takut memenuhi hati mereka dan semua berusaha melarikan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Ki pedang melesat dengan kecepatan yang bahkan sulit ditangkap mata. Para ahli di bawah tingkat 9 alam dewa spiritual tewas seketika. Tubuh mereka ditembus, dan darah mereka menyembur ke langit. 9 ahli tingkat 9 hanya mampu bertahan beberapa tarikan napas sebelum satu demi satu jatuh. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 ahli lingkaran besar alam dewa spiritual. Mereka mencoba bergabung untuk menerobos keluar, namun kekuatan susunan itu telah diperkuat jauh melebihi perkiraan mereka. Segala upaya menjadi sia-sia. Pertahanan mereka akhirnya dihancurkan, dan ki pedang menembus jantung masing-masing sampai mereka roboh tanpa sisa kehidupan. Dalam waktu singkat, puluhan ahli alam dewa spiritual musnah seluruhnya. Bagi kekuatan besar manapun, kehilangan seorang ahli lingkaran besar alam dewa spiritual sudah merupakan kerugian sangat besar, apalagi sampai 4 orang gugur sekaligus. Begitu semuanya berakhir, Luming segera melesat keluar dari bawah tanah. Pada saat yang sama, Xieluan berubah menjadi gumpalan ki iblis dan menelan sebagian besar mayat para ahli. Luming yang melihat begitu banyak tubuh kuat segera bergegas menuju beberapa ahli yang menguasai konsep bumi. Xieluan sengaja membiarkan beberapa mayat itu untuknya, sementara sisanya tetap menjadi santapan ki iblis. Luming mengendalikan 9 garis keturunan naga, lalu berdiri di depan seorang ahli tingkat 8 alam dewa spiritual. Dengan kekuatan melahap, ia menyedot esensi sejati, darah, dan rune dari tubuh lawan tersebut. Setelah itu ia berpindah ke tubuh lain dan terus melahap tanpa henti. 3 ahli tingkat 8 alam dewa spiritual, yang semuanya memahami konsep bumi, habis diserap olehnya. Energi besar segera memenuhi 9 garis keturunan naga, hingga terasa seperti lautan tenaga tanpa batas. Semua cincin penyimpanan yang tersisa juga dikumpulkan, dan dilemparkan Xieluan kepada Luming, tanpa mengambil satu pun untuk dirinya. Setelah rampasan selesai, Xieluan segera membawa Luming pergi karena keributan sebesar itu pasti akan menarik perhatian para ahli lain. Dalam sekejap mereka menempuh ribuan mil, lalu terus bergerak hingga mencapai jutaan mil jauhnya. Di dalam sebuah gunung besar, Luming memasuki diagram gunung dan sungai lalu duduk bersila untuk memurnikan seluruh energi yang baru saja diperoleh.
Energi dari 3 ahli tingkat 8 alam dewa spiritual sangat besar. Energi itu terus berubah menjadi esensi sejati dan mendorong kultivasinya meningkat cepat dari tahap menengah tingkat ketiga alam dewa spiritual menuju tahap akhir, lalu terus menembus batas. Rune niat bumi juga mengalami penyempurnaan hingga akhirnya menembus ke tingkat bawah lapisan keempat. Selain itu, beberapa rune konsep api yang terserap turut memperdalam pemahamannya terhadap unsur api. Esensi darah yang diperoleh seluruhnya digunakan untuk memperkuat garis keturunan prasasti penekan penjara. Tidak lama kemudian, cakra emas ke-8 muncul pada garis keturunan itu. Awalnya redup, lalu perlahan menjadi semakin terang. Beberapa jam kemudian, seluruh energi dari 3 ahli itu akhirnya selesai dimurnikan. Tubuh Luming bergetar hebat. Aura yang keluar darinya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Kultivasinya akhirnya menembus ke tingkat keempat alam dewa spiritual. Bab 1157. Setelah konsep bumi berhasil menembus tingkat baru, 5 jenis konsep yang dikuasai Luming seluruhnya telah mencapai tingkat bawah lapisan keempat. Dengan dorongan energi besar yang baru saja ia serap, kultivasinya menembus tanpa hambatan dan langsung memasuki alam dewa spiritual tingkat keempat. Kenaikan itu membuat kekuatannya meningkat sangat besar dibanding sebelumnya. Luming menarik kembali garis keturunan 9 naga lalu membuka mata. Tidak jauh di depannya, Xieluan berdiri sambil menatapnya dengan sorot terkejut. Bahkan bagi Xieluan, keajaiban garis keturunan 9 naga terasa luar biasa, dan seakan melampaui batas hukum langit. Ia sendiri dapat terus memulihkan kekuatan, karena telah memiliki fondasi kekuatan masa lalu. Hanya saja tubuhnya lama ditekan, sehingga membutuhkan darah dan esensi para ahli kuat untuk pulih. Namun keadaan Luming berbeda, karena setiap penyerapan benar-benar berubah menjadi terobosan baru. Luming lalu mengalihkan perhatian dan menanyakan seberapa jauh kekuatan Xieluan telah kembali. Xieluan menjelaskan bahwa dengan kekuatan sekarang, ia seharusnya sudah tidak kesulitan menghadapi seorang Supreme. Jawaban itu membuat hati Luming segera bergetar gembira. Semakin kuat Xieluan, semakin besar pula keuntungan yang dapat ia peroleh. Pikiran Luming segera bergerak ke arah lain. Para ahli dari berbagai kekuatan besar sebelumnya datang untuk memburunya, maka kini ia merasa sudah waktunya membalas. Terlebih lagi, Xieluan sama sekali tidak tertarik pada cincin penyimpanan para korban. Sedangkan bagi Luming, benda itu sangat berharga. Cincin milik para ahli tingkat 6 alam dewa spiritual ke atas jelas menyimpan kekayaan yang tidak sedikit. Hanya memikirkannya saja membuat darah Luming berdesir. Ternyata Xieluan memiliki pikiran serupa. Ia juga berniat melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Namun Luming segera mempertimbangkan satu hal. Cara menggunakan susunan pembunuh seperti sebelumnya kemungkinan besar sudah tidak akan berhasil lagi karena jejak pertempuran di Ngarai pasti segera ditemukan. Semua pihak tentu akan meningkatkan kewaspadaan. Xieluan lalu menyampaikan rencana lain. Ia merasakan ada sesuatu di cabang faksi pedang bela diri surgawi yang terletak tidak jauh dari sana. Sesuatu yang sangat penting bagi pemulihan dirinya. Luming langsung memahami bahwa target berikutnya adalah markas cabang faksi pedang surgawi. Namun ia juga tahu bahwa tempat seperti itu pasti dijaga Supreme. Meski Xieluan kini mampu melawan Supreme, menyerang markas musuh di wilayah mereka sendiri tetap berbahaya. Xieluan mengakui bahwa bila kekuatannya sedikit lebih tinggi, ia akan jauh lebih yakin. Benda di dalam cabang itu sangat penting. Jika berhasil diperoleh, kekuatannya akan pulih lebih cepat dan ia tidak perlu lagi terus bersembunyi. Luming berpikir sejenak, lalu cahaya muncul di telapak tangannya. Sebuah pagoda kecil muncul perlahan. Itu adalah senjata spiritual kaisar. Tatapan Xieluan langsung berubah saat melihat pagoda tersebut. Luming kemudian memutuskan untuk meminjamkan senjata itu kepada Xieluan untuk sementara. Menurut Xieluan, meski atribut senjata itu tidak sepenuhnya cocok dengannya sehingga kekuatan penuh tidak bisa dikeluarkan, tetap saja itu senjata spiritual kaisar yang cukup untuk menaikkan kekuatannya secara drastis. Tanpa ragu lagi, Luming menyerahkan pagoda kecil itu. Ia sudah memahami bahwa selama Xieluan sementara berada di sisinya, banyak rahasia tidak mungkin terus disembunyikan. Lebih baik memanfaatkannya secara terbuka untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Xieluan tertawa keras setelah menerima pagoda tersebut. Setelah menyempurnakannya sebentar, mereka meninggalkan diagram gunung dan sungai lalu bergerak ke utara. Ratusan ribu mil di utara, di pegunungan liar, berdiri sebuah cabang faksi pedang bela diri surgawi. Tidak lama kemudian, sebuah puncak raksasa muncul di hadapan mereka. Gunung itu menjulang seperti pedang raksasa yang menembus langit.
Dari kejauhan saja, kekuatan pedang yang menyebar sudah terasa menyesakan. Tatapan Xieluan berubah tajam seolah menembus seluruh isi puncak. Ia merasakan bahwa cabang faksi itu tidak sederhana. Di dalamnya tersembunyi penelitian yang berhubungan dengan iblis. Lu Ming pun terkejut. Ternyata alasan Xieluan memilih tempat ini bukan semata balas dendam, tetapi karena ada sesuatu yang berkaitan langsung dengan dirinya. Tanpa menunda lagi, Xieluan membawa Lu Ming melangkah ke udara tepat di atas puncak pedang itu. Kemunculan mereka langsung disadari para penjaga. Teriakan dingin penuh niat membunuh segera terdengar dari bawah. Namun Xieluan sama sekali tidak memberi ruang. Pagoda merah kecil muncul di tangannya lalu membesar cepat hingga menjadi menara raksasa setinggi puncak pedang. Panas mengerikan memancar dari seluruh tubuh pagoda, lalu terbentuk ranah api merah yang menutupi langit. Lu Ming menatap dengan kagum. Ranah yang terkandung dalam senjata spiritual kaisar benar-benar menunjukkan kekuatan seorang kaisar. Begitu ranah api muncul, seluruh cabang faksi pedang surgawi langsung kacau. Mereka segera menyadari bahwa lawan yang datang membawa senjata spiritual kaisar. Dalam sekejap, vitalitas sejati Xieluan mengalir deras ke dalam pagoda. Menara merah itu turun menekan puncak pedang. Prasasti tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar puncak dan membentuk susunan pelindung gunung. Sebuah ki pedang raksasa melesat ke atas untuk menahan tekanan pagoda. Namun benturan pertama saja telah menghancurkan ki pedang itu. Pagoda raksasa terus turun dan menghantam susunan pelindung hingga seluruh gunung berguncang hebat. Dengan tekanan kedua, susunan pelindung gunung akhirnya pecah total. Pagoda raksasa jatuh menghantam puncak pedang. Gunung itu meledak, batu dan tanah beterbangan ke segala arah. Jeritan memenuhi seluruh area. Murid-murid faksi pedang bela diri surgawi yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu oleh panas dan tekanan mengerikan. Bahkan para ahli tingkat tinggi alam dewa spiritual pun muntah darah dan terluka parah. Dari dasar puncak pedang, cahaya pedang menyilaukan melesat ke langit dengan kekuatan seolah membelah dunia. Seorang Supreme akhirnya muncul. Namun Xieluan tidak memberi kesempatan sedikitpun. Ki iblis mengelilingi tubuhnya seperti dewa iblis purba. Dengan satu tangan ia terus mengendalikan pagoda kaisar, sementara tubuhnya melangkah maju. Otot-ototnya menegang, cahaya iblis pekat berkumpul di tinjunya. Kemudian satu pukulan dilayangkan. Ruang di hadapannya langsung pecah berkeping-keping, dan kekuatan penghancur dahsyat menerjang ke arah Supreme dari faksi pedang surgawi. Bab 1158. Supreme dari sekolah pedang Tianwu mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit. Kekuatan pedangnya meledak dahsyat dan menebas ke atas dengan cahaya pedang mengerikan hingga berhasil menahan tekanan pagoda raksasa untuk sesaat. Namun pada saat yang sama, tinju iblis milik Xieluan telah kembali menerjang dari sisi lain. Ki pedang tanpa akhir berputar di sekitar tubuh Supreme itu lalu berkumpul menjadi satu pedang besar. Seolah ribuan pedang kembali ke asalnya, pedang itu melesat lurus menuju Xieluan. Tinju iblis Xieluan menghantam pedang tersebut dengan keras hingga seluruh ki pedang bergetar hebat sebelum akhirnya runtuh. Walaupun Supreme dari sekolah pedang Tianwu sangat kuat, ia harus menghadapi tekanan ganda dari senjata spiritual kaisar dan serangan langsung Xieluan secara bersamaan. Keadaan itu membuatnya langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Saat melihat Xieluan menghancurkan ki pedangnya hanya dengan satu pukulan, Supreme itu akhirnya menyadari sesuatu. Tubuh roh iblis milik Xieluan membuatnya memahami bahwa lawan di hadapannya pernah berada pada tingkat kaisar. Xieluan tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia meraung dan melangkah maju, lalu tinju iblisnya kembali menghantam. Di atas langit, pagoda raksasa terus bergetar sambil menekan dari atas tanpa jeda. Supreme dari sekolah pedang Tianwu terkejut, lalu segera menggunakan fusi garis keturunan. Tubuhnya berubah menjadi pedang tempur raksasa. Garis keturunannya berada pada tingkat ke-6 tingkat dewa, setara dengan para kepala 6 klan kuno besar di Istana Ilahi Surga Kaisar. Setelah bergabung dengan garis keturunan, kekuatan tempurnya meningkat tajam. Namun di hadapan tubuh iblis abadi Xieluan, peningkatan itu tetap tidak cukup. Tubuh iblis abadi adalah kekuatan menakutkan. Jika Xieluan berada di puncak kekuatannya, bahkan seorang kaisar dapat dihancurkan. Tinju iblis terus menghantam bertubi-tubi, sementara pagoda raksasa menekan dari atas. Ranah api dari pagoda menyelimuti Supreme itu sepenuhnya, dan menambah tekanan suhu mengerikan pada tubuhnya. Walaupun Supreme itu terus melepaskan ki pedang yang mengejutkan dunia, semuanya tetap sia-sia.
Tekanan yang diterimanya semakin berat dan kekuatannya terus menurun. Ia akhirnya mengeluarkan perintah kepada para ahli yang masih hidup agar segera pergi memberitahu pemimpin sekte. Beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat tinggi yang tersisa memandang langit dengan wajah pucat. Mereka melihat Supreme sekte mereka ditekan tanpa daya dan segera mencoba melarikan diri. Namun Xieluan tidak membiarkan siapapun lolos. Ki iblisnya melonjak ke langit. Lalu sebuah pancaran tinju menembus kehampaan ribuan mil jauhnya. Para ahli yang hendak kabur langsung tersapu dan tewas seketika. Setelah itu, tinju demi tinju terus menghantam pedang tempur yang menjadi wujud Supreme. Awalnya kekuatan tempur Xieluan sendiri sudah tidak lebih lemah dari lawannya. Dengan tambahan senjata spiritual Kaisar, keunggulan itu berubah menjadi penindasan mutlak. Setelah lebih dari 10 pukulan, pedang tempur itu akhirnya runtuh. Tubuh asli Supreme muncul kembali sambil mundur dengan wajah dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, pagoda raksasa turun menghantamnya. Walaupun ia mencoba menahan sepenuh kekuatan, tubuhnya tetap terpukul hingga muntah darah besar. Xieluan langsung menerjang dan melayangkan pukulan ke dada lawannya. Dada Supreme itu tertembus, jantungnya hancur seketika. Dan Tian lawan memancarkan cahaya dan roh spiritualnya melarikan diri keluar. Tetapi Xieluan menangkapnya dengan satu tangan lalu menghancurkannya. Energi roh itu langsung diserap sebagai tonik. Seorang Supreme tewas di tangan Xieluan. Setelah itu, pagoda raksasa memancarkan cahaya dan menyelimuti seluruh cabang sekolah pedang Tianwu. Semua orang yang masih hidup di dalamnya musnah tanpa tersisa. Xieluan berubah menjadi ki iblis dan menyelimuti semua mayat para ahli sekte itu untuk diserap. Luming segera bergerak cepat mengumpulkan seluruh cincin penyimpanan satu demi satu. Tidak ada satupun mayat tersisa untuk diserap Luming, karena semuanya telah menjadi tonik bagi Xieluan. Namun Luming segera mengingat bahwa ia baru saja menyerap 3 ahli tingkat 8 alam dewa spiritual sebelumnya, dan masih perlu menstabilkan fondasi. Dengan begitu ia pun merasa tenang dan terus mengumpulkan rampasan. Dalam waktu singkat, seluruh cincin penyimpanan berhasil dikumpulkan. Namun cincin penyimpanan milik Supreme tidak diberikan kepada Luming. Xieluan menyimpannya sendiri. Jelas karena kekayaan seorang Supreme pun menarik baginya. Setelah menyerap seluruh tonik, Xieluan kembali ke wujud manusia, lalu menghantam tanah dengan satu pukulan. Ledakan ki iblis mengerikan langsung menerobos keluar dari bawah tanah. Tekanan menakutkan menyebar ke segala arah. Luming terkejut karena aura itu mengingatkannya pada permaisuri iblis, seolah di bawah tanah tersembunyi keberadaan setingkat kaisar iblis. Xieluan justru tersenyum puas. Ia menyadari bahwa sekolah pedang Tianwu ternyata diam-diam sedang memurnikan janin iblis. Saat Luming mendekat dan melihat ke bawah, ia melihat sosok manusia tinggi samar-samar berdiri di tengah ki iblis pekat. Xieluan menjelaskan bahwa sekolah pedang Tianwu kemungkinan memperoleh mayat kaisar iblis yang telah gugur, lalu memurnikannya dengan metode khusus hingga menjadi janin iblis. Jika proses itu selesai, makhluk tersebut akan menjadi senjata tempur setingkat kaisar yang sepenuhnya tunduk kepada sekte. Namun proses itu belum selesai. Kini semuanya menjadi milik Xieluan. Jika janin iblis itu berhasil ia serap dan sempurnakan, kekuatannya dapat kembali ke alam kaisar. Setelah berkata demikian, Xieluan berubah menjadi bola ki iblis dan turun membelit sosok tinggi itu untuk mulai memurnikannya. Luming hanya dapat berdiri menunggu di samping. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba langit terbelah. Ruang angkasa robek dan seorang pria parubaya berjubah putih melangkah keluar dari celah ruang. Di punggungnya tergantung pedang. Dan begitu ia muncul, kekuatan pedang yang mampu menghancurkan dunia langsung menyelimuti radius puluhan ribu mil. Pupil Luming menyusut tajam. Ia tahu siapa yang datang. Kaisar dari sekolah pedang Tianwu akhirnya tiba. Kaisar pedang yang terkenal mampu menebas dunia dengan satu ayunan. Tatapan kaisar pedang sekilas melewati Luming, lalu berhenti pada bola ki iblis di tanah. Tanpa banyak bicara, ia langsung melambaikan tangan. Sebuah ki pedang menyilaukan melesat menuju Xieluan dengan kekuatan beberapa kali lipat lebih kuat daripada serangan Supreme sebelumnya. Namun dari dalam ki iblis terdengar tawa keras. Sebuah tinju hitam pekat melesat keluar dan bertabrakan langsung dengan ki pedang kaisar. Benturan itu memicu badai energi tak berujung. Gunung-gunung dalam radius 10.000 mil tersapu habis. Retak. Lalu meledak berkeping-keping. Satu benturan saja telah menghancurkan pegunungan luas. Pertempuran tingkat kaisar benar-benar mengerikan.
seolah langit dan bumi dapat dihancurkan kapan saja. Walaupun Luming berada dalam perlindungan aura iblis Xieluan, ia tetap merasakan tekanan besar yang membuat hatinya terguncang. Di hadapan kekuatan seperti itu, ia menyadari betapa jauhnya dirinya dari tingkat kaisar. Ki iblis tak berujung bergulung di udara, lalu sosok Xieluan perlahan muncul dari dalamnya. Aura tertinggi memancar dari tubuhnya, menghadapi kaisar pedang secara langsung. Bab 1159. Keadaan Xieluan kini jelas jauh berbeda dibanding sebelumnya. Setelah menyerap begitu banyak tonik dan mulai memurnikan janin iblis, pemulihan kekuatannya meningkat pesat hingga auranya terasa makin sulit diukur. Tiba-tiba terdengar suara pedang mengguncang langit. Kaisar dari sekolah pedang bela diri surgawi mencabut pedangnya dan suara dentingannya bergema ke gunung serta sungai. Hanya suara itu saja sudah membuat tubuh Luming bergetar keras. Gendang telinganya berdengung hebat dan darah di dadanya bergolak hingga hampir memuntahkan darah. Kaisar pedang melangkah maju dengan kekuatan menekan langit. Seluruh tubuhnya seolah berubah menjadi pedang tempur, sementara ki pedang tak berujung mengalir di sekelilingnya. Xieluan justru menanggapi dengan tenang. Ia pernah membunuh lebih dari satu ahli pedang pada masa lalu, sehingga tidak gentar menghadapi lawan di depannya. Pagoda raksasa segera bergetar dan meluncur menekan lawan. Namun kaisar pedang mengayunkan senjata di tangannya. Dalam satu tebasan, dunia seolah terbelah dua. Cahaya pedang mengerikan menghantam pagoda raksasa hingga ranah api yang menyelimutinya pecah dan tekanannya tertahan. Pada saat yang sama, beberapa pancaran pedang mengerikan melesat langsung menuju Xieluan. Xieluan mendengus dingin. Ia menarik kembali ki iblis tak berujung dan menampakkan tubuh aslinya. Cahaya iblis menyelimuti seluruh tubuhnya, seakan mengandung kekuatan tanpa batas. Ia segera melepaskan beberapa pukulan berturut-turut. Setiap pukulan bertabrakan langsung dengan ki pedang kaisar pedang hingga dentuman keras terus bergema. Energi benturan menyapu bumi dan membelah tanah hingga ratusan mil dalam sekejap. Ki pedang lawan akhirnya hancur, tetapi tubuh Xieluan juga terdorong mundur satu langkah. Saat kakinya menginjak ruang kosong, ruang itu meledak dan memperlihatkan kehampaan gelap. Dalam benturan pertama itu, Xieluan tampak sedikit dirugikan. Namun kaisar pedang tidak segera melanjutkan serangan. Tatapannya justru berubah tajam dan penuh keterkejutan. Ia menatap Xieluan dengan tidak percaya, seolah melihat sosok yang seharusnya sudah lenyap puluhan ribu tahun lalu. Ia akhirnya mengenali wajah dan aura iblis itu. Pada masa lalu, Xieluan pernah memberontak melawan keluarga kerajaan klan Xie dan mengguncang seluruh benua dengan perang besar. Banyak kekuatan besar terlibat dan menyaksikan langsung kekuatan iblis tertinggi miliknya. Potret Xieluan tersimpan di berbagai kekuatan Overlord, bahkan banyak yang dilukis oleh kaisar sendiri, sehingga aura dalam lukisan itu dapat dikenali. Sekolah pedang bela diri surgawi juga memiliki potret seperti itu. Karena itulah, kaisar pedang langsung menyadari identitas lawannya. Ia tidak percaya bahwa kaisar iblis tertinggi dari 30.000 tahun lalu masih hidup. Namun Xieluan tidak berniat melanjutkan pertempuran. Memanfaatkan momen keterkejutan lawan, ia langsung merobek ruang dan membawa Luming masuk ke celah ruang sebelum menghilang. Di tempat itu hanya tersisa kaisar pedang sendirian. Ia berdiri lama sambil merenung. Kemunculan Xieluan berarti dunia bisa kembali kacau seperti masa lalu. Namun setelah keterkejutan itu berlalu, matanya justru memancarkan cahaya lain. Ia menyadari bahwa ini mungkin peluang besar bagi sekolah pedang bela diri surgawi, walaupun kehilangan janin iblis tetap membuatnya menyesal. Tidak lama kemudian, ia menoleh ke satu arah dan dua cahaya pedang keluar dari matanya. Seseorang lain datang. Di langit, kilat menyambar dan seorang pria parubaya berjubah perang biru muncul. Itu adalah Kaisar Pedang Petir, pemimpin sekte pedang petir langit, salah satu kekuatan Overlord. Ia menjelaskan bahwa keluarga kerajaan klan Xie telah menyebarkan kabar ke seluruh dunia dan mengaktifkan instrumen rahasia surga untuk menangkap Luming. Namun ia merasa ada sesuatu yang tidak sederhana, sehingga keluar dari pengasingan dan datang melihat sendiri setelah merasakan gelombang kekuatan besar dari tempat itu. Tatapannya menyapu reruntuhan cabang sekolah pedang Tianwu. Ia segera memahami bahwa tempat ini telah dihancurkan dan Kaisar Pedang baru saja bertarung dengan seseorang. Ia heran karena bahkan Kaisar Pedang tidak mampu menahan lawan tersebut. Kaisar Pedang hanya menjawab bahwa lawan itu sudah pergi. Ketika Kaisar Pedang Petir bertanya apakah Ki Iblis yang tersisa berasal dari Kaisar Iblis Gunung Iblis, Kaisar Pedang menggeleng.
Ia berkata bahwa identitas orang itu mustahil ditebak. Lalu satu persatu kata keluar dari mulutnya. Itu adalah Xie Luan, penguasa kekacauan surga. Mendengar nama itu, bahkan Kaisar Pedang Petir terdiam kaku. Ia sama sekali tidak percaya. Nama itu berasal dari 30.000 tahun silam. Mustahil seseorang seperti itu masih hidup. Namun ekspresi Kaisar Pedang menunjukkan bahwa ia tidak sedang bercanda. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Pedang Petir akhirnya memahami satu hal. Kini jelas bahwa keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surga bukan demi Lu Ming, melainkan demi Xie Luan. Kaisar Pedang pun setuju. Ia juga menyebut bahwa Xie Luan belum kembali ke puncak kekuatannya. Bahkan saat ini kekuatannya masih sedikit di bawah dirinya. Karena itu, Kaisar Pedang Petir mengusulkan untuk melacak aura Xie Luan. Masih ada sisa aura iblis dari para murid yang diserap, sehingga teknik rahasia masih bisa digunakan untuk mengejarnya. Kaisar Pedang segera memulai teknik rahasia untuk menangkap jejak tersebut. Sementara itu, jauh dari tempat semula, Xie Luan membawa Lu Ming menembus ruang beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Ia mengakui bahwa dirinya masih belum sepenuhnya kembali ke alam kaisar, dan masih sedikit lebih lemah daripada Kaisar Pedang tadi. Begitu berita menyebar, para kaisar dunia pasti akan mulai memburu mereka. Namun di wajah Xie Luan justru muncul senyum dingin. Ia sudah memiliki rencana. Karena keluarga kerajaan telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk memburu mereka, maka ia akan membuat keluarga kerajaan tidak lagi berani memburu. Bukan hanya itu, ia berniat membuat seluruh benua belantara suci jatuh ke dalam kekacauan dan saling menyerang. Dengan begitu, ia memperoleh cukup waktu untuk memulihkan diri sepenuhnya. Lu Ming terkejut mendengar rencana sebesar itu, dan tidak memahami bagaimana caranya. Xie Luan lalu mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah token Raja Langit, peninggalan milik keluarga kerajaan. Menurut Xie Luan, hanya dengan mengeluarkan token itu saja, para anggota keluarga kerajaan akan menjadi gila. Setelah semuanya siap, ia tertawa dingin, merobek ruang sekali lagi, lalu membawa Lu Ming menuju kota suci. Sebuah pertunjukan besar akan segera dimulai. Bab 1160. Di sebuah aula tersembunyi di kota suci, sebuah bola bundar melayang di udara sambil memancarkan cahaya terang. Tulisan demi tulisan muncul di permukaannya dan terus bersinar. Bila Lu Ming berada di sana, ia pasti langsung mengenali bahwa benda itu sama persis dengan proyeksi instrumen rahasia surga yang pernah melayang di atas kepalanya. Itulah bagian inti dari instrumen rahasia surga. Di atas perangkat rahasia surga itu, terdapat papan susunan besar yang memancarkan cahaya misterius. Di sekelilingnya, lebih dari selusin orang berdiri diam sambil mengamati setiap perubahan. Tiba-tiba, instrumen rahasia surga memancarkan cahaya lebih terang, lalu sebuah titik cahaya muncul pada cakram susunan di atasnya. Lebih dari selusin orang yang berjaga langsung terkejut. Instrumen rahasia surga mendeteksi sesuatu. Titik cahaya muncul pada cakram susunan. Lu Ming telah muncul, dan berada dalam jarak 1.000.000 mil dari kota suci. Mereka semula mengira Lu Ming bersembunyi jauh di tempat yang sulit dijangkau. Namun tidak seorang pun menduga bahwa ia justru masih berani muncul dalam radius 1.000.000 mil dari kota suci. Titik cahaya itu bahkan bergerak sangat cepat menuju kota suci. Semua orang segera menyadari bahwa Lu Ming sedang mendekat. Berita itu langsung dikirim melalui jimat transmisi suara giok. Namun sebenarnya tindakan itu hampir tidak diperlukan. Karena beberapa tokoh kuat di kota suci juga sudah merasakan perubahan dari cakram susunan instrumen rahasia surga pada saat yang sama. Mereka segera mengetahui bahwa Lu Ming benar-benar sedang mendekat dengan kecepatan tinggi. Banyak ahli di kota suci langsung bergerak. Para kultivator kuat dari keluarga kerajaan dan keluarga Xie terbang dari berbagai arah menuju tembok timur kota suci, sebab menurut petunjuk cakram susunan, Lu Ming datang dari arah timur dan akan tiba di dekat tembok timur. Dalam sekejap, angin dan awan berkumpul di sana. Tembok kota dipenuhi orang. Titik cahaya itu semakin dekat. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut panjang terurai di pundaknya muncul dari kejauhan dan melangkah di udara menuju kota suci. Ia adalah Lu Ming. Di atas kepalanya, proyeksi instrumen rahasia surga kembali muncul dan bersinar terang. Sebelumnya, Xie Luan telah membawa Lu Ming menembus ruang menuju kota suci.
Ketika jarak mereka tinggal 1.000.000 mil, Xie Luan membuka segel gerbang penyegel dan melepaskan proyeksi instrumen rahasia surga. Lalu benda itu masuk kembali ke tulang belakang Lu Ming sebelum akhirnya muncul di saat yang tepat. Sementara itu, Lu Ming terus melangkah tenang menuju kota suci. Seluruh mata tertuju kepadanya. Banyak orang merasa heran, karena tindakan Lu Ming sama saja seperti datang sendiri ke sarang harimau. Mereka tidak mengerti mengapa ia justru memilih mendatangi kota suci dalam keadaan diburu seluruh keluarga kerajaan. Sebagian orang teringat pada peristiwa kurban 1.000.000 tahun. Ketika Lu Ming memasuki wilayah iblis jurang demi membawa putri ke-16 pergi, bahkan keluarga kerajaan sampai mengerahkan instrumen rahasia surga demi menangkapnya. Semua itu membuat banyak pihak yakin bahwa Lu Ming pasti menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa, hingga keluarga kerajaan bertindak sebesar itu. Namun tidak satupun kekuatan lain bergerak, semuanya hanya mengamati. Lu Ming berhenti di udara sekitar 100 mil dari tembok kota. Saat itu, Xie Zhen muncul dan menuduh Lu Ming telah melakukan kejahatan besar karena keluar dari wilayah iblis jurang tanpa izin. Lu Ming hanya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin, lalu menyindir bahwa dirinya masuk ke wilayah iblis jurang atas kehendaknya sendiri, sehingga pergi atau tinggal sepenuhnya adalah haknya. Ia juga menyinggung bahwa Xie Qitian sejak awal berniat menjebaknya selamanya di wilayah iblis, jurang dengan alasan yang dibungkus mulia. Padahal sesungguhnya sangat hina. Ucapan itu membuat Xie Zhen murka, namun Lu Ming justru terus menekannya. Ia menantang Xie Zhen untuk maju bertarung. Namun semua orang tahu bahwa Xie Zhen tidak mungkin berani. Dalam generasi yang sama, meskipun usianya lebih tua, kekuatannya sudah jauh tertinggal dari Lu Ming. Wajah Xie Zhen memerah karena malu. Pada saat itulah, suara dingin namun jernih terdengar dari udara. Seorang wanita berpakaian putih turun perlahan. Tubuhnya memancarkan cahaya suci. Setiap langkahnya melahirkan bunga teratai putih di langit yang menopang kakinya. Ia tampak seperti peri dari 9 langit yang turun ke dunia fana. Semua orang segera mengenalinya. Ia adalah Xie Nianjun, salah satu dari 5 wanita tercantik di benua tengah, sekaligus tokoh muda peringkat kedua di antara 5 raksasa muda. Sebagai putri kebanggaan keluarga kerajaan, ia selalu dikelilingi kemuliaan dan pujian. Tatapan Lu Ming pun tertuju kepadanya. Wajah Xie Nianjun sangat mirip dengan Xie Nianqing, karena keduanya memang memiliki ayah yang sama meski ibu berbeda. Namun aura keduanya sangat bertolak belakang. Xie Nianjun berhenti di udara dan memandang Lu Ming dengan tatapan dingin penuh kebanggaan. Ia menuduh Lu Ming telah membawa Xie Nianqing pergi, lalu menuntut agar Xie Nianqing diserahkan kembali kepada keluarga Xie. Menurutnya, Xie Nianqing harus tetap tinggal di wilayah iblis neraka dan memburu klan Mosha demi menebus hutang kepada keluarga Xie. Ucapan itu justru membuat Lu Ming tertawa keras. Ia merasa tuduhan itu sangat menggelikan. Menurut Lu Ming, bukan Xie Nianqing yang berhutang kepada keluarga Xie, melainkan keluarga Xie yang berhutang besar kepada Xie Nianqing, hutang yang bahkan tidak akan mampu mereka lunasi seumur hidup. Namun Xie Nianjun tetap menganggap garis keturunan Xie Nianqing sebagai noda bagi keluarga kerajaan. Ucapan itu membuat amarah Lu Ming meledak. Ia menegaskan bahwa semua itu hanyalah kesombongan dan kepalsuan orang-orang yang merasa diri paling benar. Di matanya, keluarga Xie dan keluarga kerajaan telah berubah menjadi kelompok sempit yang hanya memikirkan kehormatan palsu. Ia bahkan menyatakan dengan suara menggema ke seluruh penjuru bahwa dinasti suci kuno seharusnya dihancurkan. Kalimat itu langsung mengguncang hati semua orang. Tak seorang pun menyangka Lu Ming akan berani mengucapkan kata sekeras itu di depan umum. Ucapan tersebut sama saja dengan tamparan keras di wajah keluarga kerajaan Xie. Benar saja, banyak anggota keluarga kerajaan dan keluarga Xie langsung murka, wajah mereka memerah, dan amarah mereka meledak di atas tembok kota suci.